Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Albar, Pak Yusef, Ibu Atia. Perkenalkan, nama saya Nafira dengan NIM 100232466. Saya mahasiswa MBKM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas UAS, yaitu kompresi video dalam standar MPEG 4. Video adalah gabungan antara image dan audio. Video ini menciptakan pengalaman audiovisual yang memungkinkan penonton melihat dan mendengar konten multimedia seperti film, acara televisi, klip online, dan lainnya. MPEG 4 Moving Picture Export Group 4 adalah suatu standar kompresi video yang dikembangkan oleh kelompok kerja MPEG, sebuah komite internasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar multimedia. MPEG 4 tidak hanya mencakup kompresi video, tetapi juga audio dan metode kompresi lainnya untuk data multimedia. Ada beberapa fitur dari MPEG 4 adalah satu, efisiensi kompresi, yaitu kompresi yang efisien untuk penyimpanan digital dalam bentuk yang lebih ringkas. Yang kedua yaitu fleksibilitas, yaitu berbagai jenis konten multimedia yang termasuk dalam audio, video, teks atau konten interaktif. Yang ketiga yaitu coding berbasis objek, yaitu yang untuk memperkenalkan konsep coding berbasis objek memungkinkan pengodian objek individual. Yang keempat yaitu skalabilitas, yaitu skala dalam resolusi spasial dan temporal. Kompresi video. Kompresi video adalah memperkecil ukuran video agar tidak terlalu besar, sehingga mempercepat proses pengunggahan atau pengunduhan. Proses kompresi video ada dua jenis. Ada kompresi dengan kehilangan, yaitu lossy, dan kompresi tanpa kehilangan, yaitu lossless. Lossy itu yaitu jenis kompresi yang mengurangi ukuran file dengan menghilangkan beberapa data yang dianggap tidak terlalu penting oleh algoritma kompresi. Contoh format video lossy yaitu MPEG, H264 atau AVC, dan H265 atau HEVC. Yang kedua yaitu lossless, yaitu kompresi tanpa kehilangan atau mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas gambar. Contoh format dari lossless adalah AVI dan MKV. Kompresi video. Di dalam video terdapat dua hal yang dapat dikompresi, yaitu RAM atau still image dan audionya. Data video memiliki redundansi spasial atau warna dalam still image, dan yang kedua redundansi temporal atau perubahan antar frame. Penghilangan redundansi spasial atau interframe compression dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan dengan brightness, sehingga image dalam video bisa dikonversi. Teknik ini sama dengan teknik kompresi lossy atau color reduction pada image. Yang kalau penghilangan redundansi temporal penghilangan redundansi temporal yaitu interframe compression dilakukan. Redundansi
Penghilang redundansi temporal atau temporal interframe compression dilakukan dengan mengirimkan dan mengkode frame yang berubah saja, sedangkan data yang sama masih disimpan. Gambar sebelum dikonversi yaitu satu, memiliki tingkat data lebih tinggi dan warna yang akurat, dan ukuran filenya lebih besar karena informasi yang terkandung dalam gambar belum dikonversi. Kalau gambar yang sudah dikonversi, gambar mengalami pengurangan ukuran file melalui beberapa teknik konversi. Selanjutnya itu beberapa data yang mungkin hilang dan dikurangi untuk mengurangi ukuran file. Kualitas gambar dapat dipertahankan sebaik mungkin tergantung dari jenis kompresi yang kita gunakan. Redundansi temporal. Terdapat beberapa kemungkinan hubungan antara Cn XY dan Cn tambah 1 XY. Nilai suatu pixel dapat berubah setiap frame. Nilai tersebut dapat ditulis Cn XY. Warna pixel tidak berubah. Yang kedua yaitu warna pixel tidak berubah, bisa ditulis dengan Cn XY sama dengan Cn tambah 1 XY. Yang ketiga yaitu warna pixel berubah akibat objek bergerak, dengan rumus yaitu Cn XY sama dengan tidak Cn tambah 1 XY. Selanjutnya yaitu pixel yang memiliki posisi sama pada frame, yaitu bisa disebut dengan collocated pixel atau dengan dirumus Cn tambah 1 XY. Yang gambar ini yaitu gambar cara kerja frame. Selanjutnya yaitu closed loop encoding. Closed loop encoding adalah suatu metode di mana informasi umpan balik atau feedback dari proses pengkodean dikirim kembali ke proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kompresi video MPEG-4, closed loop encoding melibatkan iterasi antara encoder dan decoder. Encoder melakukan prediksi dan kompresi frame, dan frame yang telah dikompresi disebut dengan decoder. Decoder akan mendekompresi frame dan mengirimkan informasi umpan balik seperti residu atau perbedaan antara frame aktual dan frame yang diprediksi. Closed loop encoding memungkinkan encoder untuk meningkatkan kualitas prediksi dan efisien kompresi dengan memanfaatkan informasi umpan balik dari decoder. Yang selanjutnya itu motion compensation, yaitu motion compensation atau MC adalah teknik di mana perpindahan atau gerakan objek dalam suatu frame dihitung dan digunakan untuk memprediksi posisi objek disebut dalam frame. Dengan menggunakan motion compensation, frame yang baru dapat diprediksi berdasarkan frame sebelumnya, dan hanya informasi perbedaan atau residu yang perlu disimpan atau ditransmisikan. Hal ini membantu mengurangi redundansi temporal dalam video. Teknik ini terutama efektif objek yang bergerak di dalam frame. Ini itu tipe prediksi yang A-frame, B-frame, dan B-frame.
Yang pertama kita bahas yaitu tentang A-frame atau intra-frame. A-frame adalah frame independen yang tidak bergantung pada frame lainnya. Mereka menyimpan informasi lengkap untuk satu frame tertentu. A-frame digunakan sebagai titik referensi dari mana P-frame dan B-frame diprediksi. A-frame memiliki rasio kompresi yang lebih rendah dibandingkan dengan B-frame dan B-frame karena mereka tidak bergantung pada informasi frame sebelumnya. P-frame. P-frame yaitu predictive frame. P-frame menyimpan perbedaan antara residu antara frame saat ini dan frame A-frame atau P-frame sebelumnya. Mereka memanfaatkan Bayesian compensation untuk memprediksi perubahan dari frame referensi sebelumnya. B-frame atau bidirection frame. B-frame juga menyimpan perbedaan antara atau residu, tetapi mereka dapat memanfaatkan informasi dari frame sebelumnya. Dan frame setengah frame memberikan fleksibel tambahan dalam memanfaatkan informasi gerakan di kedua arah. Dengan menggabungkan antara closed loop encoding, Bayesian compensation, dan tipe prediksi ini, standar MP4 mencapai tingkat kompresi yang efisien dengan meminimalkan redundansi temporal dan spasial dalam video. Sistem ini memberikan keseimbangan antara kualitas visual dan ukuran file yang dihasilkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau salah saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.